Pengamen muda miskin bikin seisi ruangan menangis saat ia menyanyikan lagu di resto mewah. Tiba-tiba dari belakang sesosok pria kaya memeluknya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit Jakarta sudah mulai merembeskan warna jingga tua. Pertanda hari akan segera berganti. Randy menekan perutnya yang keroncongan, mencoba mengalihkan perhatian dengan memperhatikan kilau lampu-lampu neon yang mulai bermunculan di sepanjang Jalan Sudirman. Di tangannya, tas kain usang berisi beberapa keping receh hasil ngamen seharian dan sebungkus nasi bungkus sederhana. Tapi malam ini, bukan untuk dirinya. Tolong, Buati, bisiknya dalam hati, mengingat wajah renta tetangganya yang terbaring di bilik semi permanen mereka di daerah Bukit Duri. Demamnya tinggi, dan obat yang diresepkan dokter di puskesmas kemarin harganya 10 kali lipat dari uang yang Randy pegang sekarang. Matanya tertumbuk pada sebuah bangunan megah di seberang jalan. Restoran Harmoni, tulisnya dengan huruf-huruf logam anggun. Dari balik jendela kaca raksasa, terlihat siluet orang-orang dengan pakaian bagus, tertawa ringan di bawah lampu kristal. Suara piano klasik yang samar-samar terbawa, angin malam terdengar seperti musik dari dunia lain. Randy mengusap tubuh gitarnya. Si parau. Bekas-bekas lecet dan stiker yang sudah setengah terkelupas menceritakan perjalanan panjang alat musik itu. Peninggalan satu-satunya dari ibunya, Sari. Gitar ini yang menemani ibunya menjual suara di angkutan umum sebelum sakitnya parah, dan kini menjadi tulang punggung Randy. Ngamen di situ? Gila lo, Ren. Dijamin lo diusir satpamnya sebelum lo ambil nada pertama, kata Andi, teman sesama pengamen, ketika Randy menyampaikan niat nekatnya di bawah jembatan penampungan mereka tadi sore. Tapi lihat Buati tadi siang, napasnya tersengal-sengal dan matanya sayu, Randy tahu ia harus mengambil risiko. Restoran biasa hanya menghasilkan recehan. Ia butuh lembaran. Dan tamu-tamu restoran mewah punya itu. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyeberang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Sepatunya yang sudah reol terasa sangat tidak pantas menginjak karpet tebal di depan pintu. Seorang satpam dengan sikap tegap langsung mendekat. Raut wajahnya tanpa kompromi. Maaf, nak, tidak boleh ngamen di sini, katanya dengan suara datar. Boleh satu lagu saja, Pak. Saya janji tidak berisik. Ibu saya butuh obat. Randy memohon, suaranya sedikit gemetar. Ia berusaha menatap mata satpam itu, menunjukkan ketulusan di balik mata mudanya yang lelah. Satpam itu hampir menggeleng, tapi pandangannya tertuju pada gitar tua di punggung Randy. Entah apa yang dia lihat, mungkin kenangan akan anaknya sendiri, atau mungkin keteguhan yang sama sekali tidak biasa pada seorang pengamen jalanan. Ia menghela napas. Tunggu di sini. Satpam itu masuk dan berbicara dengan seorang pria berkemeja putih rapi, manajer restoran, yang kemudian melirik ke arah Randy. Randy bisa melihat penilaian cepat di mata pria itu. Pakaian lusuh, postur tubuh kurus, tapi ada sesuatu yang tertahan di bahunya, sebuah kebanggaan yang tidak mudah patah. Manajer itu, Pak Benny, mendekat. Satu lagu, ucap Pak Benny, suaranya rendah. Itu saja. Dan kamu menyanyi di bagian tengah. Jangan ganggu tamu yang sedang makan. Kalau ada yang komplain, kamu keluar secepatnya. Mengerti? Randy mengangguk cepat. Rasa syukur yang luar biasa menyelimutinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ia masuk, dan seketika merasa semua mata tertuju padanya. Aroma makanan lezat dan parfum mahal membaur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang hampir membuatnya pusing. Kaki-kaki yang terbungkus sepatu kulit mengkilap, gaun-gaun yang memancarkan kemewahan. Ia merasa seperti alien yang terjatuh di tengah pesta. Dengan langkah yang terasa seperti menginjak bara api, ia berjalan ke area yang agak terbuka di tengah restoran. Beberapa tamu sudah mengerutkan kening. Ada yang berbisik-bisik dengan nada tak suka. Seorang wanita dengan gaun hitam bahkan memalingkan mukanya dengan ekspresi jijik. Randy menutup mata sejenak. Ia membayangi wajah ibunya, Sari, yang selalu berkata, "Nyanyikan dari sini, nak," sambil menepuk dadanya. Ia membayangi senyuman lemah Buati. Lalu, dengan napas dalam-dalam yang ia coba kendalikan, jari-jarinya yang kasar namun lincah mulai memetik senar si parau. Intro pertama mengalir pelan,
melankolis, memotong sedikit demi sedikit gemuruh percakapan di ruangan itu. Ia membuka mulut, dan suaranya, serak karena seharian berteriak di jalanan, namun penuh dengan emosi mentah, keluar. Di sudut kota, di balik jendela retak, ada doa yang menguap, sebelum mata terpejam. Lirik pertamanya saja sudah membuat beberapa kepala menengok. Bukan lagi tatapan sinis, tapi penasaran. Suara Randy bukanlah suara yang terlatih sempurna, tetapi ia menyanyikan setiap kata seolah-olah mengeluarkan isi jiwanya. Ia menyanyi tentang kemiskinan yang tidak mematikan harapan, tentang kehilangan yang meninggalkan luka, dan tentang cinta seorang anak yang tersisa. Dia belum menyentuh bagian tentang ayahnya. Itu adalah bagian yang paling sakit, lagu yang selalu ia simpan untuk akhir, untuk saat-saat paling sendirian. Tapi malam ini, di tengah kemewahan yang asing ini, di hadapan orang-orang yang hidupnya mungkin tak pernah merasakan getirnya nasi aking, Randy merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Untuk pertama kalinya, mungkin ada orang yang akan mendengar bukan karena kasihan, tapi karena ceritanya. Dan ketika ia beralih ke bridge, suaranya bergetar lebih keras, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak tahu bahwa dari sebuah meja di sudut paling gelap restoran, seorang pria dengan setelan jas biru tua yang tak bernoda, baru saja meneguhkan anggurnya dan membeku. Gelasnya tertahan di udara. Seluruh dunia pria itu, yang dibangun selama puluhan tahun dengan kekuatan dan kontrol, tiba-tiba retak oleh suara serak seorang pengamen muda dan melodi gitarnya yang sederhana. Randy menarik napas, bersiap untuk chorus terakhir, untuk bagian hati yang paling dalam. Ia sama sekali tidak siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam yang hanya ia harapkan menghasilkan sedikit uang untuk obat, akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Udara di restoran Harmoni berubah. Gemericik air mancur kecil di sudut ruangan seakan terdengar lebih keras. Bunyi denting sendok dan garpu berhenti satu persatu, ditelan oleh alunan gitar Randy yang menyayat. Sekadar pengamen? Ini adalah sesuatu yang lain. Randy, dengan mata setengah terpejam, telah membawa semua orang yang hadir ke dunianya. Ada sepatu bolaku, tersimpan dalam dus kardus, bersama janji yang ikut pergi, di sebuah pagi yang kelabu. Jari-jarinya, dengan kapalan di ujung-ujungnya dari memetik senar berdawai baja, bergerak lincah menciptakan arpegio yang pelan. Suaranya, seperti yang dirasakan oleh seorang pengusaha paruh baya di meja dekat jendela, bukan sekadar suara. Itu adalah kesaksian. Liriknya sederhana, tidak berpretensi puitis tinggi, tapi setiap kata seperti paku yang menancap di hati. Sang pengusaha teringat pada ayahnya, seorang tukang becak yang tak pernah ia ajak bicara dengan bangga. Ia menunduk, menyentuh pangkal hidungnya yang tiba-tiba terasa pedih. Randy terus bernyanyi, larut dalam kenangan yang ia buka lebar-lebar. Ia melihat kembali rumah petak mereka yang bocor jika hujan deras. Ibunya, Sari, dengan tubuhnya yang semakin ringkih, selalu berdiri di depan kompor minyak tanah, memasak air untuk teh walau tak ada gula. Nanti, kalau ayahmu pulang, kita akan makan kue, bisiknya dulu, dengan mata yang selalu memandang ke jalan, mengharap. Ayah, di kardus surat-surat lama, ada fotomu yang tersenyum. Ibu membungkusnya plastik, meski badai datang melanda. Dia bilang, jangan benci dia, nak, hidup kadang memisahkan. Tapi di malam dia batuk darah, namamu yang dia panggil. Di meja paling tengah, seorang wanita muda dengan gaun merah menyentak. Air matanya tumpah tanpa ia sadari, membasahi riasan wajahnya yang sempurna. Baru seminggu lalu, ibunya meninggal. Hubungan mereka renggang bertahun-tahun karena ego. Lagu Randy seperti menggenggam jantungnya dan meremas-remas. Ia menatap pemuda miskin itu, bukan dengan belas kasihan, tetapi dengan pengakuan bahwa rasa sakit itu universal, melampaui kelas dan kekayaan. Randy memasuki bagian lagu yang paling ia takuti, bagian yang selalu membuatnya terbangun di malam hari dengan bantal basah. Suaranya bergetar lebih jelas sekarang, tapi justru disitulah keindahannya. Ia tidak menyanyi dengan teknik, ia berbagi luka. Dan aku tumbuh, dengan peta kota di telapak tangan, menyanyikan rindu di setiap perempatan, berharap satu suara akan kenal. Akan kenal nada-nada ini, yang diajarkan ibu dari cerita, bahwa ayahku penyanyi dadakan, yang suaranya hilang di telan angin kota. Di belakang bar, Pak Benny,
Sang manajer membeku dengan handuk gelas di tangannya. Rencananya untuk menginterupsi setelah satu lagu menguap begitu saja. Tamu-tamunya, yang biasanya rewel dan cepat komplain, terdiam absolut. Beberapa bahkan tidak lagi malu-malu mengusap air mata. Seorang pria tua memegang erat tangan istrinya. Mereka bertukar pandang penuh makna, mungkin teringat anak mereka yang merantau jauh. Randy menutup matanya rapat-rapat. Dalam kegelapannya, ia melihat wajah ibunya di detik-detik terakhir. Kurus, pucat, tapi senyumnya masih ada. "Randy," bisik ibunya, suaranya seperti desir daun kering. "Jika suatu hari kau bertemu ayahmu, nyanyikan lagu untuknya. Lagu terindahmu." Nafasnya tersendat. Inilah saatnya. Chorus terakhir. Doa sekaligus jeritan hatinya yang selama ini hanya ia arahkan ke langit-langit rumah petaknya. "Ayah, andai kau tahu, aku tak butuh harta atau nama. Hanya satu pelukan yang tertunda, untuk menghangatkan mimpi yang selalu hujan. Dan kau akan kulihat, dalam setiap bayangan di jalan, dalam setiap senyum asing, yang mungkin menyimpan wajahmu. Ayah." Kata terakhir itu ia ucapkan dengan suara pecah, setengah bisik, setengah tangis. Sebuah keheningan yang padat, bermuatan listrik, menyergap seluruh restoran. Bahkan pianis yang tadinya beristirahat di belakang layar, terdiam, terpana. Di sudut ruangan yang gelap, pria dengan jas biru tua, Pak Arifin, tidak lagi bisa menahan gemetar di tangannya. Gelas anggur yang ia pegang jatuh, menghantam karpet tebal dengan bunyi blup yang tumpul, menodai kainnya dengan warna merah tua seperti darah. Tapi ia tidak peduli. Air mata telah mengalir deras di pipinya yang biasanya tegas, meluruhkan semua topeng pengusaha sukses yang ia kenakan selama 20 tahun. Wajah pemuda itu, garis alisnya, cara mulutnya bergetar di nada-nada tinggi. Semuanya seperti kilatan petir yang menyambar ingatannya yang paling dalam. Sebuah nama, yang sudah lama ia kunci rapat-rapat di ruang paling sunyi dalam hatinya, berdesir keluar, Sari. Dan lagu itu, lirik tentang sepatu bola, tentang kardus surat, tentang seorang wanita yang memanggil nama di saat sekarat. Itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah potongan sejarah hidupnya yang dinyanyikan oleh seorang anak yang tak ia kenal. Dengan tubuh bagai digerakkan oleh kekuatan di luar kendali, Pak Arifin bangkit. Kursinya terdorong ke belakang hingga hampir terjatuh. Tapi ia tak menghiraukan. Matanya, yang berkaca-kaca, hanya tertuju pada satu titik. Pada pengamen muda yang kini sedang membungkuk, menarik nafas berat, dengan bahu yang naik turun menahan tangis yang ingin meledak. Langkah pertama Pak Arifin terhuyung-huyung. Tamu-tamu di meja yang ia lewati menatapnya dengan heran, tapi kemudian pandangan mereka mengikuti arah langkahnya. Mereka melihat pria kaya yang selalu tampak tak tersentuh itu, berjalan seperti orang kesurupan menuju panggung kecil di tengah ruangan. Randy, yang masih terpekur dalam emosinya sendiri, mendengar langkah berat mendekat. Ia membuka mata, mengangkat kepala dengan lesu. Yang ia lihat adalah seorang pria asing dengan wajah basah oleh air mata, berdiri di depannya. Wajah yang terdistorsi oleh kesedihan yang begitu dalam, hingga tampak hampir tak asing lagi. Sebelum otaknya bisa mencerna, sebelum lagu itu benar-benar berakhir, pria itu telah membuka lengannya. "Ayahmu ada di sini." Suara itu parau, hancur, penuh dengan beban waktu yang hilang. Dan pelukan itu datang. Kuat, erat, menggenggam, seperti takut jika dilepas, yang dipegangnya akan kembali hilang menjadi bayangan. Randy kaku seketika. Bau minyak wangi mahal dan kain wol halus memenuhi indranya, tapi ada sesuatu yang lain. Sebuah sensasi yang tertanam jauh dalam ingatan naluriahnya, sebuah rasa aman yang belum pernah ia rasakan sejak ia sangat kecil. Di dalam pelukan orang asing itu, seluruh kekuatan Randy runtuh. Tangis yang ia tahan sepanjang lagu, sepanjang hidupnya, akhirnya meledak. Ia gemetar hebat, tangan yang masih memegang gitar melambat, lalu tangannya yang bebas perlahan merangkul punggung pria itu. Suara isak tangis mereka, seorang anak yang menemukan, dan seorang ayah yang kembali, memecah keheningan restoran. Tidak ada tepuk tangan, hanya desahan haru, sapu tangan yang dikeluarkan, dan pengakuan bisu bahwa mereka semua telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertunjukan. Mereka menyaksikan sebuah pertemuan yang digerakkan oleh takdir, dimediasi oleh musik, dan diikat oleh luka yang ternyata bisa menjadi benang penuntun pulang.
Dunia menyempit menjadi titik itu. Di tengah ruangan mewah yang harum aroma steak dan anggur, di atas karpet merah marun yang mewah, dua sosok manusia saling terikat dalam pelukan yang tampak abadi. Randy terkubur di bahu jas biru tua Pak Arifin. Tangisnya bukan lagi isakan terkendali, melainkan ratapan panjang yang keluar dari dasar jiwa, ratapan anak yang kehilangan sandaran sejak dini, yang tumbuh dengan luka tanpa nama, yang memanggul peti mati ibunya dengan tangan sendiri. Semua kesedihan, semua pertanyaan yang tak terjawab, semua malam-malam ia menatap langit-langit bocor dan bertanya, di mana? Meluap menjadi banjir air mata yang membasahi kain mahal itu. Pak Arifin, di sisi lain, memeluk dengan kekuatan orang yang hampir tenggelam dan baru menemukan daratan. Tubuhnya gemetar hebat. Suara isaknya dalam, tercekat, penuh dengan rasa bersalah yang telah membatu selama belasan tahun. Ia mencium bau rambut Randy, bau sampo sederhana bercampur debu jalanan, dan tiba-tiba sebuah memori yang terpendam dalam luap. Ia memeluk seorang bayi berusia 3 tahun dengan rambut ikal yang sama, mencium ubun-ubunnya yang hangat sebelum pergi dengan janji palsu. Ayah cari rezeki, sebentar saja. Maaf, Nak. Ayah sungguh-sungguh minta maaf. Gumamnya berulang-ulang ke telinga Randy, kata-katanya patah-patah, terpotong oleh tangis. Suasana restoran masih beku dalam keheningan yang tertekan. Seorang pelayan muda berdiri dengan nampan berisi gelas kosong, mulutnya terbuka lebar. Pemilik meja di dekat mereka, seorang keluarga dengan 2 anak remaja, hanya bisa saling berpandangan dalam keterkejutan yang dalam. Anak perempuan mereka, sekitar usia Randy, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Pak Benny, sang manajer, perlahan mendekat. Ekspresi profesionalnya telah luruh. Dalam hati kecilnya, ia mengutuk dirinya sendiri yang hampir mengusir anak ini. Sekarang, ia tak tahu harus berbuat apa, menginterupsi momen suci ini atau membiarkannya. Ia memilih berdiri di jarak yang sopan, memandang dengan perasaan campur aduk, haru, tidak percaya, dan sedikit khawatir akan kericuhan. Pelukan itu berlangsung lama. Randy yang pertama kali menarik diri, perlahan. Matanya bengkak dan merah, pandangannya kabur. Ia memandang wajah pria di depannya dengan tatapan kosong, seolah-olah melihat hantu dari cerita ibunya yang kini menjadi nyata. Pria itu lebih tua dari yang ia bayangkan. Kerutan di sudut matanya dalam, rambutnya disisir rapi dengan uban yang mulai mendominasi. Tapi ada sesuatu, garis hidungnya yang mancung, bentuk alisnya yang tebal dan lurus. Itu seperti melihat potret diri yang menua dalam kilasan. Bapak siapa? Randy akhirnya berhasil membentuk kata, suaranya serak tak karuan. Arifin, jawab pria itu, suaranya masih bergetar. Tangannya yang besar dan halus, tidak seperti tangan Randy yang kasar dan penuh kapalan, menggapai wajah Randy, menyentuh pipinya dengan lembut, seperti memastikan ia nyata. Ayahmu, Arifin. Nama ibuku? Tanya Randy, otaknya berusaha keras mencari pegangan logika di tengah badai emosi ini. Sari, jawab Arifin tanpa ragu, dan air matanya mengalir lagi. Sari, yang suaranya merdu seperti bel. Yang selalu menyimpan foto kami di dalam plastik. Kalimat terakhir itu seperti pukulan telak bagi Randy. Hanya ia dan ibunya yang tahu kebiasaan kecil itu. Ibunya memang menyimpan satu-satunya foto pernikahan mereka yang lusuh di dalam plastik klip bening, lalu diselipkan di balik Al-Quran tua. Bahkan Buati tak tahu detail itu. Tapi, kenapa? Kenapa baru sekarang? Suara Randy meninggi, dan untuk pertama kalinya, kemarahan yang selama ini terpendam mulai menyembul di balik kesedihan. Ia menarik tubuhnya mundur selangkah, melepaskan diri dari sentuhan Arifin. Ekspresi Arifin berubah menjadi penderitaan yang lebih dalam. Ia melihat anaknya, mundur dengan mata penuh kecurigaan dan luka. Ayah mencari. Ayah sudah lama mencari, bisiknya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri juga. Tapi alamatnya berubah. Kampung itu direlokasi. Ibumu, tidak ada yang tahu kabarnya. Tangannya merogoh saku dalam jasnya dengan gemetar, mengeluarkan dompet kulit. Dari balik lapisan plastik transparan, ia mengeluarkan foto kecil yang sudah menguning. Ini, lihat. Randy mengambil foto itu. Napasnya tersangkut. Itu foto ibunya. Sari, jauh lebih muda, mungkin baru berusia 20-an.
Dia tersenyum lebar, dipeluk oleh seorang pemuda tampan dengan kemeja putih sederhana. Pemuda itu jelas adalah versi muda dari pria di hadapannya sekarang. Dan di pangkuan sari, ada seorang bayi dengan pipi tembam, mengenakan baju lengan pendek polos. Randy menatap foto itu lama, lalu menatap Arifin, lalu kembali ke foto. Detak jantungnya berdebar kencang di telinganya. Kebenaran itu, yang selama ini berupa bayangan samar, kini hadir dalam bentuk fisik. Nyata. Menggelegak. Aku tidak mengerti, gumam Randy. Kepalanya pusing. Kaki-kakinya terasa lemas. Kemewahan restoran, tatapan puluhan pasang mata, aroma makanan yang tiba-tiba membuatnya mual, semuanya berputar-putar. Arifin segera menangkap bahu Randy yang mulai goyah. Nak, Randy, kamu baik-baik saja. Randy hanya bisa menggeleng perlahan. Ia tidak baik-baik saja. Dunianya baru saja dijungkir balikan dalam 10 menit terakhir. Melihat keadaan Randy, naluri seorang ayah yang terlambat puluhan tahun muncul dalam diri Arifin. Ia merangkul bahu Randy dengan erat, memandang ke sekeliling restoran. Tatapannya, yang tadi penuh kelemahan, kini berisi ketegasan yang biasa ia pakai di ruang rapat. Pak Meneer, panggilnya pada Pak Benny yang masih terdiam. Suaranya telah berubah, menjadi lebih berwibawa, meski masih berat. Saya minta maaf atas keributan ini. Tolong, pesanan saya dan tamu-tamu yang terganggu, semua ditanggung di bil saya. Saya akan membawa anak saya ini pulang. Pak Benny terkesiap, lalu mengangguk cepat. Tidak masalah, Pak Arifin. Tidak ada yang perlu mohon, lanjutkan. Arifin mengangguk singkat. Lalu, dengan satu tangan masih merangkul Randy yang tampak limbung, dan tangan lainnya mengambil gitar tua, si Parau, yang tergeletak di lantai. Ia memandu Randy berjalan keluar dari restoran. Langkah mereka lambat, tertatih-tatih, disaksikan oleh seluruh tamu yang terdiam. Saat mereka melewati meja keluarga dengan anak remaja perempuan itu, gadis itu tersenyum kecil pada Randy, matanya masih basah. Seorang pria tua berjanggut putih mengangguk pelan pada Arifin, seolah memberi restu. Pintu kaca besar restoran Harmoni terbuka, dan mereka keluar menghadapi malam Jakarta yang ramai. Angin malam menyapu wajah Randy, membawanya sedikit pada kesadaran. Di pinggir jalan, sebuah mobil hitam mewah dengan jendela gelap sudah menunggu. Sopirnya membukakan pintu dengan sikap hormat. Masuklah, nak, bisik Arifin, suaranya lembut. Ayo kita pulang. Randy menatap mobil mewah itu, lalu menatap wajah pria yang mengaku sebagai ayahnya. Di dalam kepalanya, ribuan pertanyaan berteriak minta jawaban. Tapi tubuhnya yang lelah dan jiwanya yang terluka hanya bisa menuruti. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam mobil, membawa serta gitar tuanya dan seluruh hidup lamanya yang tiba-tiba terasa seperti kisah orang lain. Arifin mengikuti, duduk di sebelahnya. Saat pintu tertutup, mengisolasi mereka dari keramaian jalanan, sebuah keheningan baru yang penuh ketegangan menyelimuti kabin. Randy memandang lurus ke depan, ke jalan yang terang oleh lampu kota. Ia baru saja bernyanyi untuk obat Buati. Kini, ia duduk di dalam mobil yang harganya mungkin setara dengan seluruh kampung halamannya, di samping seorang ayah yang datang dari dunia lain. Perjalanan pulang, kemanapun, pulang, itu nantinya, baru saja dimulai. Dan untuk Randy, ini adalah awal dari sebuah petualangan yang lebih menakutkan dan membingungkan daripada hidupnya di jalanan. Mobil itu meluncur mulus, menyusuri jalanan Jakarta yang berkelap-kelip. Di dalam kabin yang sunyi, aroma kulit jok baru dan pengharum udara bermerek mewah terasa menusuk bagi Randy. Ia duduk kaku, memandangi pantulan wajahnya yang pucat di kaca jendela gelap. Di pangkuannya, si Parau, terasa seperti satu-satunya benda nyata di dunia yang tiba-tiba menjadi mimpi buruk yang aneh. Arifin duduk di sampingnya, sesekali melirik ke arah anaknya. Tangannya ingin meraih, ingin menyentuh, memastikan ini bukan ilusi. Tapi ia menahan diri. Ia melihat ketegangan di bahu Randy yang kurus, tatapan kosongnya keluar jendela. Ia tahu, ada tembok besar di antara mereka, dibangun dari tahun-tahun yang hilang dan kesalahan yang tak terkira. Kita akan ke apartemen saya, ucap Arifin, memecah kesunyian. Suaranya lembut, hati-hati. Di Sudirman. Kamu bisa istirahat di sana.
Randy hanya mengangguk pelan, tanpa mengalihkan pandangan. Pertanyaannya menumpuk, tapi lidahnya terasa keluh. Apa yang bisa ia tanyakan? Mengapa kamu meninggalkan kami? Apa yang lebih penting dari melihat anakmu tumbuh? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti pisau yang ia sembunyikan. Takut jika dikeluarkan akan melukai dirinya sendiri lebih dalam. Setelah melewati gerbang dengan penjaga yang memberi hormat, mobil memasuki basement sebuah menara apartemen megah. Lampu-lampu neon putih menerangi ruangan bawah tanah yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Randy keluar dengan perasaan semakin tidak pantas. Sepatu reolnya meninggalkan jejak samar di lantai marmer yang mengilap. Mereka naik lift dengan dinding kaca, melihat kota Jakarta mengecil di bawah. Randy menelan ludah. Ia belum pernah berada setinggi ini. Lift berhenti di lantai paling atas, dan pintunya terbuka langsung ke sebuah foyer pribadi. "Selamat datang," kata Arifin, membuka pintu kayu besar berukir. Randy terpana. Apartemen itu seperti yang ia lihat di majalah-majalah bekas yang ia kumpulkan untuk bungkus gorengan. Langit-langit yang tinggi, lantai kayu gelap mengilap, dinding yang dihiasi lukisan-lukisan abstrak besar. Sebuah kaca raksasa menunjukkan pemandangan gemerlap kota dari ketinggian. Ada sofa kulit putih yang tampaknya terlalu bersih untuk diduduki, dan sebuah lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya hangat. Arifin meletakkan kunci dan dompetnya di meja konsol marmer. "Ini rumah. Silakan, anggap seperti rumahmu sendiri." Kalimat itu terasa janggal di telinga mereka berdua. Randy berdiri di ambang pintu, tak bergerak. Ia merasa kotor. Seolah-olah debu dan keringat dari jalanan akan mencemari kesempurnaan tempat ini. Gitar di tangannya terasa semakin usang. Seorang wanita paruh baya dengan seragam rumah tangga yang rapi muncul dari koridor. "Selamat malam, Pak Arifin." "Ibu Siska, ini Randy. Anak saya," kata Arifin, dan ada kebanggaan sekaligus rasa sakit di suaranya saat mengucapkan, "anak saya." Ibu Siska mengangguk. Matanya penuh keheranan yang ia sembunyikan dengan baik. "Selamat datang, Mas Randy. Tolong siapkan kamar tamu terbaik. Dan mungkin makanan hangat," pinta Arifin. Randy akhirnya menemukan suaranya, kecil dan serak. Saya sudah makan, Pak." Ia masih tidak bisa memanggil ayah. "Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah." Arifin mengangguk, tidak memaksa. "Baiklah. Tapi setidaknya minum sesuatu. Kamu pasti lelah." Mereka berpindah ke ruang keluarga. Randy duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku. Arifin duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang sopan. Ibu Siska membawakan segelas air dengan irisan lemon dan teh hangat. Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih berat. Arifin menarik napas dalam-dalam, memulai cerita yang harus ia sampaikan. "Ayah akan jujur, Nak. Semuanya." Matanya memandang lurus ke depan, seolah berbicara pada masa lalu yang berdiri di hadapannya. "Dulu, ayah hanya seorang lulusan SMA dari kampung. Ayah dan ibumu menikah muda, dengan modal nekat dan cinta. Lalu kamu lahir. Hidup sulit. Ayah kerja serabutan, kuli bangunan, ojek payung, tapi tak pernah cukup." Randy mendengarkan, tangannya erat memegang gelas air. Lalu ada seorang kenalan tawari ayah kerja di Jakarta. Katanya, gaji besar. Ayah berpikir, ini kesempatan. Pergi sebentar, kumpulkan uang, pulang, buka usaha kecil, kita hidup tenang. Suara Arifin pecah. "Ayah janji pada ibumu, paling lama setahun. Ayah janji akan pulang membawa hadiah untukmu, bola sepak baru." Randy teringat lirik lagunya. "Ada sepatu bolaku, tersimpan dalam dus kardus. Bersama janji yang ikut pergi," dadanya sesak. "Tapi Jakarta lain, Nak. Kerjaan itu ternyata bukan kerjaan halal." Ayah terjerat, harus lari, sembunyi. Malu sekali pulang dengan tangan kosong, malah membawa masalah. Ayah kirim uang sekali-kali, lewat orang, tapi sepertinya tidak pernah sampai. Lalu ayah dapat kesempatan lain, kerja serius di bidang ekspor-impor. Mulai dari bawah. Ayah kerja keras, siang malam, dengan satu pikiran,
Cepat sukses, cepat pulang. Arifin menunduk, menatap tangannya sendiri. Tapi kesuksesan itu seperti candu. Semakin punya, semakin ingin lebih. Ayah terjebak dalam pertarungan bisnis, dalam ego, dalam keinginan untuk membuktikan diri. Waktu berlalu begitu cepat, sampai suatu hari, ayah sadar sudah 5 tahun. Lalu 7 tahun. Lalu 10 tahun. Kenapa tidak mencari? Bisik Randy, suaranya bergetar. Ayah mencari, bantah Arifin dengan nada penuh penyesalan. Setelah ayah cukup stabil, ayah kembali ke kampung. Tapi, kampung itu sudah berubah. Jalanan sudah berbeda. Rumah ibumu sudah tidak ada. Tetangga bilang, ibumu pindah tak lama setelah ayah pergi, karena dikejar debt collector dari utang yang ayah tinggalkan. Tak ada yang tahu alamatnya. Randy menutup matanya. Ibunya memang pernah bercerita. Mereka harus kabur tengah malam karena diancam rentenir. Ayah pakai detektif. Ayah cari lewat teman-teman lama, tapi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sampai akhirnya, ayah menyerah dan menikah lagi. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan susah payah. Randy membuka matanya, menatap Arifin. Menikah lagi. Arifin mengangguk. Wajahnya penuh duka. Seorang wanita baik, dari keluarga terpandang. Dia memberikanku segalanya, kecuali anak. Kami mencoba, tapi takdir berkata lain. Dia meninggal karena kanker 5 tahun lalu. Ia diam sejenak. Dia yang mendorongku untuk terus mencari kalian. Dia bilang, Arifin, kamu tak akan tenang selama hati kamu masih ada di tempat lain. Randy memproses semua informasi ini. Kemarahan, kesedihan, dan kebingungan berbaur jadi satu. Lalu malam ini, lanjut Arifin, matanya kembali berkaca-kaca. Ayah sedang makan malam dengan klien. Lalu mendengar suaramu, lagumu, tentang sepatu bola, tentang kardus surat. Ayah seperti disambar petir. Itu terlalu spesifik. Lalu ayah lihat wajahmu, dan ayah tahu. Ayah tahu. Ia mengeluarkan dompet lagi, dan dari balik sebuah kartu, ia mengeluarkan potongan koran kecil yang sudah menguning. Ayah selalu membawa ini. Satu-satunya foto ibumu yang ayah punya, dari kartu lamaran. Randy melihat potongan koran itu. Itu foto ibunya yang sama, hanya lebih kecil dan buram. Kenyataan itu semakin tak terbantahkan. Sekarang, kata Arifin, suaranya penuh harap yang mengharukan. Sekarang ayah ada di sini. Ayah punya segalanya. Tapi tanpa kamu, semuanya hampa. Izinkan ayah menebus semua waktu yang hilang. Ayah akan memberimu pendidikan terbaik, kehidupan layak, semua yang tidak ayah berikan dulu. Tawaran itu menggantung di udara. Bagi Arifin, ini adalah penebusan. Bagi Randy, ini adalah badai yang tiba-tiba mengubah lanskap hidupnya. Randy melihat sekeliling apartemen mewah itu, lalu melihat tangannya sendiri yang kasar, dan gitar tua di sampingnya. Dunia lama dan dunia baru bertabrakan di kepalanya. Saya harus kembali ke Buati, ucap Randy tiba-tiba, teringat janjinya. Dia sakit. Saya harus membelikan obat. Arifin langsung berdiri. Kita akan pergi sekarang. Bawa saja Buati ke sini, atau kita carikan dokter terbaik. Apapun yang dia butuhkan. Randy mengangguk perlahan. Di tengah semua kekacauan ini, satu hal itu tetap jelas. Ia punya tanggung jawab pada orang yang telah merawatnya. Mungkin, dari sanalah ia harus mulai memahami dunia yang terbalik ini, dengan tetap berpegang pada satu hal yang tidak berubah, rasa terima kasihnya pada Buati. Arifin tersenyum kecil, senang bisa melakukan sesuatu yang konkret untuk anaknya. Malam itu, di apartemen mewah yang asing, mereka memulai perjalanan panjang mereka sebagai ayah dan anak, dengan beban masa lalu yang berat, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Fajar menyingsing di balik jendela kaca raksasa apartemen Arifin, menyirami lantai kayu dengan cahaya keemasan yang dingin. Randy terbaring tak bisa tidur di atas kasur empuk selapis 3 yang terasa asing bagi punggungnya yang biasa dengan papan keras. Ia menghitung panel langit-langit, memikirkan Buati yang pasti sudah khawatir karena ia tak pulang semalam. Ia membayangkan reaksi tetangga-tetangganya di Bukit Duri jika tahu ia sekarang ada di menara mewah Sudirman.
Itu terasa seperti hayalan. Pintu kamarnya diketuk pelan. "Randy, sudah bangun?" Suara Arifin dari balik pintu. "Sudah," jawab Randy, segera berdiri. Ia masih mengenakan pakaian lama yang sudah berdebu, merasa semakin tidak pantas di tengah kamar dengan interior minimalis bernuansa abu-abu dan kayu itu. Arifin masuk, membawa setumpuk pakaian baru, kaos polo, celana chino, bahkan sepasang sepatu sneaker putih bersih bermerek. "Ini untukmu. Ukurannya kira-kira cocok. Nanti kita beli lagi yang sesuai." Randy melihat pakaian itu, lalu melihat pakaian lamanya. "Yang lama, boleh saya simpan?" "Tentu saja, Nak," jawab Arifin, tersentuh oleh pertanyaan itu. Ia mengerti, pakaian lama itu adalah bagian dari identitas Randy. Setelah mandi di kamar mandi yang lebih besar dari kamar tidurnya dulu, dengan shower yang memiliki 5 pancuran berbeda, Randy mengenakan pakaian baru. Ia merasa seperti sedang memakai kostum orang lain. Wajahnya di cermin terlihat sama, tetapi bingkainya sudah berbeda. Sarapan sudah menunggu di meja makan marmer panjang. Ibu Siska menyajikan nasi goreng spesial, jus jeruk segar, dan buah-buahan potong. Arifin duduk di ujung meja, koran bisnis terlipat di sampingnya. Ia tersenyum melihat Randy. "Silakan makan. Setelah ini, kita akan menjenguk Buati." Randy mengangguk, duduk di kursi yang jauh dari Arifin. Ia makan dengan hati-hati, takut membuat noda di meja atau pakaian barunya. Setiap suapan terasa seperti pengkhianatan terhadap kehidupan lamanya. Disinilah orang tuanya dulu mungkin berjuang untuk sesuap nasi, dan kini ia bisa makan nasi goreng dengan udang besar tanpa berpikir 2 kali. Perjalanan ke Bukit Duri dilakukan dengan mobil yang sama. Kali ini, Randy lebih peka. Ia melihat bagaimana sopir, Pak Jono, membukakan pintu untuk mereka dengan sikap hormat. Ia melihat bagaimana Arifin menerima itu sebagai hal yang wajar. Dunia Arifin adalah dunia dengan hierarki yang jelas, di mana uang membeli pelayanan dan kesetiaan. Saat mobil memasuki gang sempit di Bukit Duri, kontrasnya semakin menyakitkan. Anak-anak berlarian dengan baju lusuh. Ibu-ibu mencuci di depan rumah. Aroma got menyengat bercampur dengan bau gorengan. Beberapa tetangga melongok. Matanya membelalak saat melihat Randy keluar dari mobil mewah dengan pakaian baru, diiringi pria berjas rapi. "Randy, kamu di mana semalam? Bikin khawatir," teriak Bu Lastri, tetangga depan. "Maaf, Bu. Saya ada urusan," jawab Randy singkat, bergegas menuju rumah kontrakan sempitnya. Buati terbaring di dipan bambu, wajahnya pucat. Matanya membesar saat melihat Randy dan Arifin masuk ke ruangan yang sesak itu. "Enduk? Siapa ini?" tanyanya lemah. Ini Pak Arifin, Bu. Dia, ayah saya," ucap Randy, masih canggung mengatakannya. Buati terbatuk-batuk. Matanya menatap Arifin dengan tajam, seolah-olah mencoba mengingat. "Arifin? Arifin yang dulu, yang pergi?" Arifin mendekat, berlutut di samping dipan. "Iya, Bu. Saya Arifin. Terima kasih telah merawat anak saya." Suaranya tulus penuh penyesalan. Tanpa banyak bicara, Arifin segera mengatur segalanya. Sebuah mobil ambulans pribadi, yang membuat heboh seluruh gang, datang dalam waktu setengah jam. Buati dibawa ke rumah sakit swasta terbaik. Dokter spesialis yang menanganinya. Kamar yang nyaman dengan pemandangan kota. Semua biaya ditanggung tanpa perlu berpikir 2 kali. Randy melihat semua ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur Buati mendapat perawatan terbaik. Di sisi lain, ia merasa seperti batu kecil yang terseret arus deras, tidak punya kendali sama sekali. Kembali ke apartemen, kehidupan baru Randy benar-benar dimulai. Arifin, dengan semangat ingin menebus dosa, memperkenalkan Randy ke dunianya. "Besok ada acara makan malam kecil-kecilan di klub. Ayah ingin kamu ikut, mengenal beberapa teman ayah," ujar Arifin suatu sore. Randy mengangguk patuh. Malam itu, ia dibawa ke butik ternama, diukur untuk setelan jas pertamanya. Harga tag yang ia lihat secara tak sengaja membuatnya pusing, setara dengan uang sewa rumah mereka di Bukit Duri untuk setahun. Acara makan malam di klub eksklusif itu adalah ujian pertama. Ruangan dengan lampu remang-remang,
suara gemerincing gelas kristal, senyum-senyum yang terukur. Arifin dengan bangga memperkenalkan, "Ini Randy, putra saya." Randy merasakan tatapan-tatapan yang mengukur dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sebagian ramah, sebagian penasaran, sebagian lain, terutama dari kalangan yang lebih muda, sinis. "Senang bertemu Anda, Randy. Sekolah di mana sekarang?" tanya seorang ibu dengan kalung mutiara. Randy tersedak. "Saya tidak sekolah lagi, Bu. Sudah lama." Keheningan yang canggung menyergap. Arifin cepat menyelamatkan situasi. "Randy baru saja bergabung dengan saya. Kami akan urus sekolahnya segera." Di sudut lain, sekelompok anak muda, anak-anak para pengusaha dan eksekutif, mengamatinya. "Lihat itu. Si anak hilang yang tiba-tiba muncul," desis seorang pemuda tinggi dengan ramah tersisir rapi. Namanya Devandra, keponakan Arifin dari almarhum istrinya. Selama ini, dialah yang paling sering menemani Arifin di acara-acara, dianggap sebagai penerus tidak resmi. "Dengar-dengar ibunya cuma pengemis," sahut temannya, Chandra. Jelas sekali lihat dari caranya pegang garpu, timpal yang lain disertai tawa kecil. Randy mendengar sepenggal itu. Pipinya memerah. Ia memang bingung dengan tata cara di meja makan yang begitu banyak peralatannya. Arifin, yang sibuk berdiskusi bisnis dengan seorang rekan, tak menyadari ketidaknyamanan Randy. Puncaknya saat makan penutup disajikan. Ada sebuah kue kecil dengan saus coklat dan buah beri. Randy, yang terbiasa makan dengan tangan atau sendok sederhana, mencoba menggunakan garpu kecil yang tersisa. Tapi kuenya licin. Garpunya tergelincir, dan sepotong kecil kue terlempar dari piring, mendarat di atas taplak meja putih bersih. Beberapa detik hening. Lalu, dari meja Devandra dan teman-temannya, terdengar suara tawa yang ditekan. Randy membeku. Malu yang membakar menyelimutinya. Ia ingin menghilang. Arifin baru menyadari kejadian itu. Dengan tenang, ia mengambil serbet dan membersihkan noda kecil itu. "Tidak apa-apa, Nak. Biar ayah yang urus." Tapi nada protektif itu justru membuat Randy merasa lebih kekanak-kanakan. Sepulang dari acara, di dalam mobil, Arifin mencoba menghibur. "Jangan hiraukan mereka, Nak. Nanti juga terbiasa." "Saya tidak ingin terbiasa," bantah Randy tiba-tiba, suaranya tegang. "Saya tidak butuh setelan jas atau klub. Saya hanya ingin..." Ia berhenti, tidak tahu apa yang ia inginkan. "Ayah mengerti. Tapi ini duniamu sekarang. Kamu harus bisa beradaptasi," kata Arifin, berusaha meyakinkan. "Bagaimana kalau mulai besok kamu ikut les etiket? Dan kita cari sekolah internasional terbaik." Randy memandang keluar jendela. Les etiket. Sekolah internasional. Itu adalah bahasa dari planet lain. Dunia barunya menuntut ia melepas kulit lamanya, menjadi orang baru yang diinginkan Arifin. Tapi di dalam dirinya, suara ibunya berbisik, "Jangan pernah lepaskan gitarmu, Nak. Itu suara hatimu." Kembali ke apartemen, Randy menyelinap ke balkon. Di sana, dengan pemandangan kota yang gemerlap di bawah, ia mengeluarkan si parau dari sarungnya yang usang. Jari-jarinya memetik senar, menciptakan melodi sedih yang hanya dimengerti oleh angin malam. Ia menyanyikan lagu tentang seorang anak yang tersesat di istana kaca, tentang kemewahan yang terasa seperti penjara. Di dalam, Arifin mendengar suara itu dari ruang kerjanya. Ia berjalan pelan, berdiri di balik pintu kaca balkon, mendengarkan. Di wajahnya ada kebanggaan pada bakat anaknya, tetapi juga rasa sakit. Ia ingin memberikan segalanya pada Randy. Tapi mungkinkah yang ia berikan justru membunuh jiwa anak itu? Konflik pertama sebagai seorang ayah, antara keinginannya untuk melindungi dan membentuk, dengan identitas asli anak yang berusaha bertahan, mulai menggerogoti hatinya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah lainnya, Devandra menelepon pengacaranya. Cari informasi tentang anak itu. Dari ibu sampai ke kakek buyutnya. Saya ingin tahu semua keburukannya. Senyum tipisnya penuh kalkulasi. Panggung telah disiapkan, dan pertarungan diam-diam untuk tempat di sisi Arifin, dan dalam surat wasiatnya, baru saja dimulai.
Randy tidak hanya harus berhadapan dengan dunianya yang baru, tetapi juga dengan bayangan-bayangan bermata tajam yang mengintai di balik kemewahan itu. 3 minggu berlalu. Randy masih seperti ikan di akuarium kaca, bisa melihat dunia baru, tapi tidak bisa benar-benar bernapas di dalamnya. Apartemen mewah itu masih terasa seperti set film yang akan segera dibongkar. Ia telah menjalani les etiket dengan Ibu Murni, seorang wanita keturunan Belanda yang ketat dan selalu menyeringai melihat cara duduknya yang terlalu kaku namun tetap tak berkelas. Setiap sore, ia diajari cara menggunakan belasan jenis sendok dan garpu, cara melipat serbet, cara berjalan yang tepat untuk seorang putra Arifin. Tapi setiap malam, ketika semua sepi, ia membuka balkon dan bernyanyi untuk langit Jakarta. Si Parau adalah satu-satunya tali penyambung dengan dirinya yang sebenarnya. Suatu sore, Arifin pulang lebih awal dengan wajah sedikit tegang. Bersamanya, seorang pria berkacamata dengan tas kulit mentega yang mahal. Randy, ini Pak Hendarwan, pengacara keluarga kita. Randy bersalaman dengan canggung. Pak Hendarwan tersenyum profesional. Matanya mengamati Randy dengan cepat, seperti menilai sebuah aset. Ada yang perlu dibicarakan. Nak, mari kita duduk, kata Arifin memimpin mereka ke ruang kerja pribadinya, sebuah ruangan berpanel kayu gelap dengan rak buku penuh dan meja kerja besar. Randy merasa semakin kecil di sana. Pak Hendarwan duduk, membuka tasnya, dan mengeluarkan segumpal dokumen. Ini tentang pengaturan beberapa hal ke depan, Pak Arifin. Terkait surat wasiat mendiang Ibu Anya. Randy menahan napas. Ibu Anya. Itu adalah nama istri Arifin yang meninggal karena kanker. Nama yang kadang disebut Arifin dengan mata berkaca, tapi yang membuat Randy selalu merasa seperti penyusup. Seperti yang kita ketahui, lanjut Pak Hendarwan, menyesuaikan kacamatanya, surat wasiat Ibu Anya sangat jelas. Seluruh saham mayoritas di PT Semesta Group, yang merupakan holding company keluarga, hanya boleh dipegang dan diwariskan kepada anak kandung dari Pak Arifin. Tidak ada pengecualian. Arifin mengangguk. Wajahnya serius. Saya tahu. Dan sekarang, dengan hadirnya Randy, situasinya sudah jelas. Randy mengernyit. Saham? Warisan? Saya tidak mengerti. Arifin memandangnya dengan lembut. Ibu Anya, meski bukan ibumu, adalah wanita yang sangat baik. Dia tidak bisa punya anak. Dia membuat wasiat ini untuk melindungi kekayaan keluarga, memastikan hanya darah daging saya yang mewarisi inti bisnis kita. Pak Hendarwan melanjutkan, dengan kehadiran Mas Randy, maka secara otomatis, ia menjadi satu-satunya ahli waris sah sesuai wasiat. Semua saham mayoritas akan dialihkan atas namanya ketika ia sudah berusia 21 tahun, atau setelah menyelesaikan pendidikan strata 1, mana yang lebih dulu. Sampai saat itu, Pak Arifin bertindak sebagai wali. Kata-kata itu bergema di telinga Randy. Ahli waris. Saham mayoritas. Ia bahkan tidak tahu apa itu saham. Ia hanya tahu angka-angka yang disebutkan Pak Hendarwan untuk nilai perusahaan itu adalah jumlah dengan banyak nol, lebih dari yang bisa ia bayangkan seumur hidup. Tapi, saya tidak butuh itu semua, bantah Randy pelan. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kamu akan belajar, Nak, sahut Arifin dengan penuh keyakinan. Ayah akan ajari semuanya. Ini adalah masa depanmu. Randy diam. Ini bukan masa depannya. Ini adalah masa depan yang diinginkan Arifin untuknya. Ia merasa seperti boneka yang sedang dipakaikan baju pengantin, dipersiapkan untuk peran yang tidak pernah ia pilih. Berita tentang isi wasiat dan kehadiran Randy sebagai ahli waris resmi menyebar cepat di lingkaran dalam keluarga besar Arifin. Dan seperti yang diduga, gemuruh itu paling keras datang dari apartemen Devandra. Tidak mungkin, teriak Devandra, melemparkan gelas kristal mahalnya ke dinding. Pecahannya berhamburan di lantai marmer. Anak jalanan itu. Dia cuma pengamen yang pandai cari simpati. Ia telah hidup selama 22 tahun dalam bayang-bayang Arifin. Setelah orang tuanya meninggal, ayahnya dalam kecelakaan, ibunya karena sakit jantung, Arifin yang mengambilnya. Selama ini, Devandra adalah putra mahkota tak resmi. Ia yang diajak Arifin ke acara bisnis, ia yang diperkenalkan sebagai keponakan sekaligus tangan kanan. Di benaknya, takdir sudah jelas.
Arifin yang tak punya anak akan mewariskan segalanya padanya. Dan mungkin, jika cukup berbakati, Arifin akan mengangkatnya secara resmi sebagai anak. Tapi sekarang, muncul Randy, seorang pengamen kumal dengan cerita menyentuh, yang tiba-tiba mengambil semua yang ia anggap miliknya. Dia bahkan belum pasti anak kandung Om Arifin. Geram Devandra pada sekretaris pribadinya, Rico. Mereka baru ketemu. Itu bisa saja skenario yang diatur. Rico, pria licik yang selalu mencari celah, mengangguk. Memang, Mas Dev, proses hukumnya terlalu cepat. Tes DNA pun belum dilakukan secara resmi. Tes DNA, gumam Devandra, matanya berbinar. Itu adalah celahnya. Kita butuh bukti. Cari tahu semua tentang ibunya, Sari. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Dan, ia menatap tajam pada Rico, teman-teman lelakinya. Jika ada kemungkinan anak itu bukan anak Om Arifin. Rico mengerti. Saya akan sewa detektif swasta terbaik. Mereka akan menggali kuburan sekalipun. Sementara itu, tekanan pada Randy semakin bertambah. Kini, bukan hanya tata krama yang harus ia pelajari, tapi juga dasar-dasar bisnis, keuangan, bahkan bahasa Inggris intensif. Arifin, dengan semangat ingin mengejar waktu, menjadwalkannya dengan padat. Kamu harus bisa presentasi dengan baik. Nak, nanti di ulang tahun perusahaan, ayah ingin memperkenalkanmu pada seluruh direksi, kata Arifin suatu pagi sambil menyerahkan setumpuk laporan keuangan. Randy melihat angka-angka dan grafik yang tak bermakna baginya. Kepalanya pusing. Ayah, saya ingin melanjutkan sekolah biasa dulu. SMA. Saya belum lulus. Tidak perlu, sahut Arifin cepat. Kita bisa carikan tutor privat, percepat belajar, lalu kamu ikut ujian paket. Lebih efisien. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan di bangku sekolah biasa. Tapi saya ingin punya teman, ayah. Merasakan sekolah seperti anak lain. Arifin berhenti, melihat wajah Randy yang memohon. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa terasingnya anaknya. Baiklah, akhirnya Arifin mengalah. Ayah akan carikan sekolah internasional terbaik. Di sana lingkungannya bagus, cocok untuk masa depanmu. Sekali lagi, masa depanmu yang dimaksud Arifin. Bukan masa depan yang diimpikan Randy. Detektif yang disewa Devandra, seorang pria berpengalaman bernama Bram, mulai bekerja. Ia menyusuri lorong-lorong waktu, kembali ke masa lalu Sari. Tidak mudah, karena jejak seorang wanita miskin yang meninggal bertahun-tahun lalu hampir seperti asap. Tapi Bram menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dari seorang tetangga lama di kampung Sari yang sudah berpindah, ia mendapatkan informasi bahwa setelah Arifin pergi, Sari sempat sangat depresi. Ada seorang pria, seorang guru honorer yang baik hati, sering menolong Sari dan bayi Randy. Namanya Pak Dodi. Dulu banyak yang mengira mereka akan menikah. Bisik tetangga itu pada Bram di warung kopi. Pak Dodi sayang banget sama Sari dan bayi Randy. Tapi Sari nggak mau. Dia masih nunggu Arifin. Bram mencatat dengan teliti. Hubungan mereka dekat? Secara fisik. Tetangga itu mengernyit. Ah, masa sih? Sari itu wanita solehah. Tapi, ya, manusiawi kalau dalam keadaan susah, ada yang menghibur. Ia memberi isyarat yang ambigu. Itu yang dibutuhkan Bram. Ia tidak perlu bukti konkret. Ia hanya perlu menanam keraguan. Sebuah spekulasi yang cukup untuk mendorong tes DNA dan mengacaukan legitimasi Randy. Di sisi lain, Bram juga menemukan dokumen lama tentang kasus penggelapan dana kecil-kecilan yang melibatkan Arifin di awal karirnya. Rekan yang dirugikan itu adalah Ridwan, ayah kandung Devandra. Kematian Ridwan yang tiba-tiba dalam kecelakaan mobil selalu diselimuti tanda tanya. Bram mengumpulkan guntingan koran lama, laporan polisi yang samar, dan desas-desus yang masih beredar di antara beberapa saksi lama. Malam itu, Devandra menerima laporan sementara dari Bram. Matanya makin bersinar saat membaca tentang Pak Dodi, guru honorer itu. Ini dia, kaitan yang bisa dipelintir. Tapi hatinya justru tersentak saat membaca bagian kedua laporan, tentang kasus ayahnya dan Arifin. Selama ini,
Ia diberitahu ayahnya meninggal karena kecelakaan tragis. Tidak pernah disebutkan tentang kerugian finansial, apalagi keterlibatan Arifin. Amarah yang tadinya mengarah pada Randy, tiba-tiba bercampur aduk dengan keraguan yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Siapa sebenarnya pamannya yang ia anggap sebagai pengganti ayah ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada ayah kandungnya? Devandra menatap foto Arifin yang tersenyum di mejanya. Untuk pertama kalinya, senyum itu terlihat seperti topeng. Misteri surat wasiat ibu Anya kini bukan lagi sekadar tentang warisan. Ia telah membuka kotak Pandora masa lalu, mengeluarkan hantu-hantu yang selama ini tertidur pulas. Dan hantu-hantu itu kini mengarahkan taring mereka bukan hanya pada Randy, si pengamen yang naik daun, tetapi juga pada Arifin, sang pengusaha sukses yang ternyata menyimpan rawa-rawa gelap di bawah fondasi kekayaannya. Pertempuran untuk warisan telah berubah menjadi perburuan kebenaran, kebenaran yang bisa menghancurkan mereka semua. Kabut pagi masih menyelimuti Bukit Duri ketika Bram, sang detektif, menyusuri gang-gang yang sama yang pernah dilalui Randy. Tapi tujuannya berbeda. Ia bukan mencari jejak masa depan, melainkan mengais-ngais debu masa lalu. Di tangannya, foto Sari yang sudah usang dari arsip kelurahan lama. "Bu, kenal dengan wanita ini?" tanya Bram pada seorang nenek yang sedang menyapu halaman. Nenek itu mengernyit, mendekatkan foto itu ke matanya yang sudah rabun. Sari, anaknya Marni penjual gethuk. Kasihan nasibnya. Ditinggal suami, hidup susah. Nenek itu menghela napas. Dia pergi dari sini mungkin 12 tahun lalu, bawa bayinya. Katanya dulu ada yang naksir sama Sari, seorang guru? Tanya Bram dengan nada santai, seolah hanya iseng. Oh, Pak Dodi. Iya, bener. Guru SD sini. Baik sekali orangnya. Sering bantu Sari. Kasihan lihat dia susah. Tapi Sari nggak mau digubris. Dia bilang masih nunggu suaminya pulang. Nenek itu menggeleng. Sampai akhirnya dia pergi. Nggak tahu kabarnya lagi. Pak Dodi juga pindah. Sakit hati kali ya. Bram mencatat. Narasinya konsisten. Ada pria lain, tapi tidak ada hubungan fisik yang terbukti. Namun, dalam pertarungan untuk warisan, persepsi sering lebih kuat dari fakta. Sebuah bisikan tentang kemungkinan sudah cukup meracuni pikiran. Di sebuah kafe mentereng di SCBD, Devandra duduk berhadapan dengan Bram. Wajahnya tegang saat membaca laporan lengkap. Bagian tentang Pak Dodi membuat bibirnya meruncing membentuk senyum tipis. Jadi, ada kemungkinan anak itu bukan anak Om Arifin, gumam Devandra. Kemungkinan, Mas, kata Bram hati-hati. Tapi kita tidak punya bukti. Hanya desas-desus lama. Yang lebih menarik adalah bagian kedua laporan saya. Devandra membalik halaman. Matanya membesar saat membaca tentang ayahnya, Ridwan. Foto kliping koran lama yang mengabarkan kematiannya dalam kecelakaan tunggal di Tol Cipularang. Lalu, catatan-catatan kecil tentang proyek pengadaan alat tulis untuk sekolah negeri di wilayah Jawa Barat tahun 2002. Proyek itu dimenangkan oleh perusahaan kecil milik Pak Ridwan dan Pak Arifin, yang saat itu masih partnership. Jelas Bram dengan suara datar. Tapi, ada dugaan penggelembungan dana. Dana hibah dari pemerintah dialihkan. Investigasi internal dilakukan, tapi tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Tanya Devandra, jantungnya berdebar kencang. Bram mengeluarkan dokumen fotokopi surat pernyataan. Karena Pak Ridwan mengambil semua tanggung jawab. Dalam surat pernyataan ini, dia mengaku bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Pak Arifin. Seminggu setelah surat ini dibuat, mobil Pak Ridwan kecelakaan. Kasusnya ditutup. Udara di sekitar Devandra seakan menghilang. Selama ini, ia dibesarkan dengan cerita bahwa ayahnya adalah pengusaha jujur yang meninggal karena nasib buruk. Bahwa Arifin adalah paman yang mulia, mengambilnya sebagai anak karena kasihan. Tapi kenyataan ini adalah pengkhianatan. Arifin menyelamatkan dirinya sendiri dengan menjadikan ayah saya kambing hitam. Suara Devandra bergetar, penuh amarah yang mendidih. Bukti langsung tidak ada, Mas, kata Bram cepat. Tapi kronologinya sangat mencurigakan. Dan setelah itu, Pak Arifin mendirikan perusahaan barunya, dengan modal yang sumbernya tidak jelas.
Devandra menutup matanya. Pikirannya berputar kencang. Kemarahan pada Randy tiba-tiba terasa kecil dibandingkan dengan amarah pada Arifin. Selama ini ia hidup dalam kebohongan. Dibesarkan oleh pria yang mungkin menghancurkan hidup ayah kandungnya. Apakah kecelakaan itu benar-benar kecelakaan? Tanya Devandra, membuka mata. Sorot matanya dingin. Bram menghela napas. Itu yang tidak bisa saya pastikan. Tapi, sopir truk yang menabrak mobil Pak Ridwan saat itu tidak pernah diadili. Dia mengaku mengantuk. Kasusnya selesai dengan damai. Dan keluarga sopir itu, yang dulu miskin, tiba-tiba pindah ke rumah baru di daerah lain setahun kemudian. Setiap kata seperti palu godam menghancurkan dunia Devandra. Ia berdiri, berjalan ke jendela kafe, memandang hiruk-pikuk kota di bawah. Ia merasa seperti orang bodoh yang telah dipermainkan selama 22 tahun. Baik, ucap Devandra akhirnya. Suaranya dingin dan terukur. Saya butuh semua dokumen ini dalam bentuk yang rapi. Dan saya ingin kamu mencari lebih dalam. Siapa saja yang terlibat dalam proyek itu, siapa investigator internalnya, di mana keluarga sopir truk itu sekarang. Bram mengangguk. Ini akan butuh waktu dan biaya lebih, Mas Dev. Uang bukan masalah. Saya ingin kebenaran. Tapi dalam hatinya, Devandra tahu, yang ia inginkan bukan cuma kebenaran, tapi senjata. Senjata untuk melawan Arifin, dan untuk mengamankan posisinya, atau setidaknya, menjatuhkan Randy bersamanya. Di menara apartemen Sudirman, Randy sedang berjuang dengan laporan keuangan sambil sesekali melirik si parau yang tergantung di dinding kamarnya. Ada panggilan dari Buati. Enduk. Kapan kamu kesini lagi? Ibu rindu. Suara Buati di telepon sudah lebih kuat. Obat-obatan dan perawatan di rumah sakit swasta berhasil memulihkannya dengan cepat. Besok, Bu. Saya janji, jawab Randy, merasa bersalah karena jarang menjenguk. Ibu dengar dari tetangga, kamu sekarang tinggal sama ayahmu yang kaya. Itu bagus, Enduk. Tapi, jangan sampai kamu lupa dari mana asalmu. Perkataan Buati menusuk. Saya tidak akan lupa, Bu. Ada satu hal, Enduk. Ibu ingat dulu ibumu, Sari, pernah cerita. Dia bilang, ayahmu itu sebenarnya bukan orang jahat, cuma tersesat. Dan dia selalu bilang, jangan benci dia. Tapi, Buati terdiam sebentar. Tapi ibu juga ingat, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tentang uang. Tentang kenapa ayahmu benar-benar tidak bisa pulang. Randy duduk tegak. Apa itu, Bu? Waktu itu, ada beberapa preman datang ke rumah, cari ayahmu. Mereka bilang ayahmu bukan cuma ninggalin keluarga, tapi juga ninggalin utang dan masalah besar. Mereka ancam ibumu. Itu sebabnya kita pindah buru-buru. Ibumu selalu ketakutan setelah itu. Buati berhenti. Mungkin kamu harus tanya ayahmu yang sebenarnya. Jangan-jangan ada hal lain yang dia sembunyikan. Telepon berakhir. Tapi kegelisahan Randy semakin menjadi. Selama ini, narasi Arifin adalah tentang kesalahan muda, tentang rasa malu, tentang kesibukan yang mengalahkan tanggung jawab. Tapi ancaman preman, utang yang ditinggalkan, itu adalah dimensi baru yang gelap. Malam itu, saat makan malam, Randy memberanikan diri bertanya, Ayah, dulu, waktu ayah pergi, apakah ada masalah dengan orang lain? Utang, atau ancaman? Arifin yang sedang memotong steaknya, terhenti. Wajahnya berubah pucat. Siapa yang bilang? Buati. Dia bilang dulu ada preman datang cari ayah. Ancam ibu sampai kami harus pindah. Arifin meletakkan pisau dan garpunya. Napasnya berat. Ia menatap Randy dengan mata penuh konflik, antara ingin melindungi dan kebutuhan untuk jujur. Itu adalah masa lalu yang sangat kelam. Nak, kata Arifin pelan. Ayah sudah berusaha melupakannya. Tapi saya perlu tahu, Ayah. Jika kita mau memulai baru, harus dari kejujuran, kan? Randy menatapnya tak bergeming. Arifin menghela napas panjang, menyerah. Baik. Dulu, ayah bukan hanya miskin, tapi juga bodoh.
Ayah tergiur kerjaan cepat kaya, jadi debt collector untuk rentenir. Sistemnya kotor. Ayah makin dalam. Lalu, karena tekanan dan keputusasaan, ayah mengambil uang dari rentenir itu untuk modal kabur ke Jakarta. Mereka marah besar. Itu yang menyebabkan utang dan ancaman pada ibumu. Randy terdiam, mencerna. Ayahnya bukan hanya orang yang lari dari tanggung jawab, tapi juga seorang pencuri. Dadanya sesak. Tapi ayah sudah bayar semua. Bertahun-tahun kemudian, setelah ayah sukses, ayah cari mereka dan lunasi semua dengan bunga yang lebih besar. Ayah minta maaf, tambah Arifin cepat, matanya memohon pengertian. Dan mereka berhenti mengancam ibu. Seharusnya iya. Tapi mungkin ibu sudah trauma. Atau mereka masih mengganggu untuk sekadar menakut-nakuti. Arifin mengusap wajahnya. Itu adalah kesalahan terbesar ayah, Nak. Dan ayah menyesalinya setiap hari. Randy mengangguk pelan. Tapi kepercayaannya pada Arifin mulai retak. Ada terlalu banyak lapisan kebohongan, terlalu banyak rahasia. Apakah kisah sedih tentang pencarian yang tak berhasil juga dibumbui kebohongan? Apakah Arifin benar-benar mencari mereka? Atau hanya berusaha melarikan diri dari masa lalunya sendiri? 2 hari kemudian, Devandra melakukan langkah pertama. Ia mengunjungi kantor pusat PT Semesta Group, menemui salah satu direktur tua yang sudah pensiun tetapi masih punya pengaruh, Pak Didi. Pak Didi adalah satu-satunya orang yang masih ada dan terlibat dalam proyek bermasalah itu dulu. Pak Didi, saya ingin tahu tentang proyek pengadaan alat tulis 2002. Tentang ayah saya dan Pak Arifin, kata Devandra langsung ke pokok permasalahan. Wajah Pak Didi yang ramah tiba-tiba berubah dingin. Itu sudah lama, Mas Dev. Sudah ditutup. Ditutup karena ayah saya meninggal, atau karena ada yang menutupinya? Tantang Devandra. Pak Didi memandangnya tajam. Hati-hati dengan omonganmu, Nak. Arifin sudah berbuat banyak untukmu. Berbuat banyak untuk menutupi dosanya, sergah Devandra, melempar fotokopi surat pernyataan ayahnya ke meja. Ini ayah saya mengorbankan diri untuk Arifin. Dan seminggu kemudian dia meninggal. Kebetulan yang sangat menarik, bukan? Pak Didi diam lama. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Kamu tidak mengerti tekanan saat itu. Perusahaan bisa bangkrut. Banyak orang bisa kehilangan pekerjaan. Ayahmu, Ridwan, dia memilih jalan itu. Untuk keluarganya juga. Arifin berjanji akan menjaga istrinya dan kamu. Menjaga dengan cara membesarkan saya dalam kebohongan." Suara Devandra meninggi. "Ayah saya bukan pahlawan. Dia korban. Dan Arifin adalah pengecut yang menyelamatkan dirinya sendiri." "Keluar!" hardik Pak Didi, berdiri dengan gemetar. "Dan jaga mulutmu. Jika Arifin tahu kamu menyelidiki ini, biarkan dia tahu," potong Devandra dengan dingin. "Saya sudah tidak takut lagi." Ia meninggalkan kantor itu dengan langkah mantap. Ia kini punya konfirmasi. Ayahnya dikorbankan. Dan Arifin hidup tenang dengan kekayaan yang dibangun di atas pengorbanan itu. Rencananya berubah. Bukan lagi sekadar menjatuhkan Randy, tapi menjatuhkan Arifin. Dan warisan yang diperebutkan itu akan menjadi alat pembalasan dendamnya. Jejak masa lalu yang gelap itu kini terbuka penuh, siap menelan siapa saja yang berani melangkah terlalu dalam, termasuk Randy, yang tanpa sadar telah terjebak di tengah perang antara dendam dan penyesalan yang sudah matang selama 20 tahun. Atmosfer di apartemen Arifin yang biasanya steril dan tertata, kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Randy, setelah percakapan tentang preman dan utang, mulai menjaga jarak. Ia masih menjalani rutinitas les dan belajar, tapi matanya selalu waspada, memeriksa setiap gerak-gerik Arifin seperti sedang mengamati orang asing. Suatu sore, saat Randy sedang berusaha memahami neraca keuangan di ruang kerja, telinganya menangkap suara berbisik dari ruang keluarga. Suara Arifin, tapi lebih rendah dari biasanya, penuh tekanan. "Tidak, saya tidak ingin ini dibahas lagi. Sudah selesai," kata Arifin, jelas berbicara di telepon. Randy mengendap-endap mendekat, bersembunyi di balik pintu. Ia tahu ini salah, tapi rasa ingin tahu dan ketidakpercayanya mengalahkan etika. "Devandra sudah bertanya padamu,"
Suara Arifin tiba-tiba meninggi, penuh kecemasan. Dia tahu apa? Tidak, jangan bilang apapun. Saya akan tangani ini. Telepon ditutup dengan keras. Randy mendengar langkah berat Arifin berjalan bolak-balik. Ia cepat kembali ke mejanya, pura-pura asyik dengan dokumen. Beberapa menit kemudian, Arifin muncul di pintu ruang kerja. Wajahnya pucat, ada keringat di pelipisnya meski AC bekerja maksimal. Randy, besok kita ada acara keluarga. Di rumah Om Didi. Kamu harus ikut, ucap Arifin, mencoba terdengar normal. Acara apa, Ayah? Acara silaturahmi biasa. Beberapa saudara yang ingin bertemu kamu. Tapi nada Arifin tidak meyakinkan. Acara silaturahmi itu ternyata lebih mirip interogasi. Rumah mewah Pak Didi di Pondok Indah dipenuhi wajah-wajah keluarga besar yang sebagian besar tidak pernah Randy lihat. Mereka memandangnya dengan campuran rasa penasaran dan sikap menghakimi. Devandra hadir dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Setelah makan malam yang canggung, di mana Randy sekali lagi merasa diperhatikan saat menggunakan alat makan, Pak Didi mengajak Arifin, Devandra, dan beberapa paman lainnya ke ruang perpustakaan. Urusan bisnis keluarga, katanya. Randy dibiarkan di ruang keluarga bersama para tante yang terus mempertanyakan masa kecilnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Jadi ibumu kerja apa dulu, Dik? Kamu sekolah sampai kelas berapa? Kok bisa tahu-tahu ketemu ayahmu? Memang dari dulu tahu siapa ayahmu? Randy merasa semakin tidak nyaman. Ia mencari alasan untuk pergi, dan akhirnya berpura-pura ingin ke kamar kecil. Tapi di koridor menuju kamar kecil, ia melewati ruang perpustakaan yang pintunya tidak tertutup rapat. Suara dari dalam membuatnya membeku. Jadi kamu menyelidiki saya, Devandra? Itu suara Arifin, penuh amarah yang meledak. Menyelidiki? Saya hanya mencari kebenaran tentang ayah saya. Balas Devandra, sama kerasnya. Kau pikir saya tidak akan tahu? Kau biarkan dia jadi kambing hitam untuk kesalahanmu. Lalu kau hidup enak dengan kekayaan yang dibangun dari kebohongan. Randy menempelkan diri di dinding. Jantungnya berdebar kencang. Diam! Hardik suara Pak Didi. Ini bukan tempat untuk ini. Tidak, Bey Didi, biarkan dia bicara. Sela Arifin, tiba-tiba suaranya lelah. Dia sudah tahu semuanya. Keheningan sejenak. Lalu Arifin berbicara lagi. Suaranya pecah. Baik. Kamu ingin kebenaran, Dev? Ini kebenarannya. Ya, dulu ada proyek bermasalah. Ya, ayahmu yang menandatangani surat pernyataan itu. Tapi itu atas persetujuannya. Kami sepakat, satu orang harus jatuh untuk menyelamatkan yang lain. Dan dia memilih dirinya karena dia sakit, Dev. Dia sudah tahap akhir kanker pankreas. Dokter bilang dia hanya punya beberapa bulan lagi. Randy mendengar desisan napas Devandra. Apa kau bilang? Suara Devandra bergetar. Ayahmu tahu dia akan meninggal. Dia ingin memastikan kamu dan ibumu aman. Dengan dia mengambil semua kesalahan, perusahaan bisa selamat, dan saya bisa terus menjalankannya untuk menafkahi kalian. Itu yang dia minta pada saya, jaga istri dan anakku. Dan saya berjanji. Arifin terdiam, lalu dengan suara penuh air mata, lanjutnya. Kecelakaan itu memang kecelakaan. Tapi rasa bersalah saya, karena saya hidup sementara dia, itu yang membuat saya merawat kamu seperti anak saya sendiri. Jangan bilang kau merawatku karena kasihan, atau karena janji. Kau melakukannya karena rasa bersalah, teriak Devandra. Dan kau menyembunyikan kebenaran ini dariku selama 20 tahun. Untuk melindungimu. Bukan. Untuk melindungi dirimu sendiri. Agar aku tidak melihatmu sebagai monster. Perdebatan itu semakin panas. Suara-suara lain mencoba menengahi. Di luar, Randy gemetar. Ayahnya terlibat dalam skandal? Dengan kematian yang mencurigakan? Ini jauh lebih gelap dari sekedar utang pada rentenir. Lalu, percakapan berbalik ke arahnya. Dan anak itu? Sergah Devandra, suaranya penuh cemooh. Si pengamen ajaib?
Apakah kau sudah yakin dia anakmu? Atau ini hanya taktikmu lagi, mencari anak untuk memenuhi wasiat ibu hanya agar kekayaanmu tidak jatuh ke tanganku? Jangan lancang, hardik Arifin. Randy adalah anak kandungku. Tidak ada keraguan. Bagaimana kau tahu? Dari lagu sedihnya? Dari foto lama? Sudah tes DNA? Atau kau terlalu putus asa untuk punya ahli waris sehingga mau menerima anak siapa saja? Rasa sakit yang mendalam menusuk dada Randy. Ia hanyalah pion dalam pertarungan ini, sebuah alat untuk memenuhi syarat wasiat. Kalau begitu kita tes DNA, teriak Arifin, suaranya menggema. Besok, agar kau dan semua orang berhenti meragukan anakku. Baik, tantang Devandra. Kita tes DNA. Dan jika terbukti dia bukan anakmu, dia harus pergi dari kehidupan kita. Dan wasiat ibu hanya harus ditinjau ulang. Setuju. Keputusan itu diucapkan dalam kemarahan, tapi konsekuensinya akan mengubah segalanya. Randy, dengan hati hancur dan perasaan dikhianati, menyelinap pergi dari koridor. Ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Ia bukan bagian dari dunia ini. Ia hanya alat, sebuah keperluan dalam permainan kekuasaan dan warisan. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengambil jaketnya dan keluar dari rumah mewah itu. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan pondok indah yang sepi. Ponselnya berdering berkali-kali, pastilah Arifin, tapi ia matikan. Ia naik angkot, lalu KRL, kembali ke wilayah yang ia kenal, Jakarta Selatan. Tapi ia tidak kembali ke apartemen Arifin. Ia turun di stasiun dekat Bukit Duri, dan dengan sisa uang sakunya, ia menginap di warung internet yang menyediakan kos-kosan darurat. Malam itu, di kamar sempit berbau apek, Randy menangis dalam diam. Pengakuan-pengakuan yang ia dengar hari ini seperti merobek jiwanya. Ayahnya, yang ia mulai percayai, ternyata punya masa lalu yang begitu kelam. Dan dirinya sendiri, diragukan keasliannya, dipertanyakan eksistensinya. Di sisi lain, di rumah Pak Didi, setelah Devandra pergi dengan marah, Arifin duduk terpaku di kursi kulit, wajahnya tertutup kedua tangannya. Ia baru menyadari Randy tidak ada di rumah. Panik melandanya. Randy? Randy! Teriaknya, berlari ke ruang keluarga. Tapi Randy sudah menghilang. Pak Didi mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Arifin, kamu harus jujur pada dirimu sendiri, pada anakmu, dan pada keponakan kamu. Kebohongan ini sudah terlalu lama. Tes DNA mungkin memang diperlukan. Bukan untuk membuktikan pada Devandra, tapi untuk memulai segalanya dengan bersih. Arifin mengangguk pelan, air mata menetes di antara jari jemarinya. Ia telah kehilangan Randy sekali. Dan kini, karena kebodohan dan emosinya sendiri, ia mungkin kehilangannya untuk kedua kalinya. Kebenaran yang selama ini ia kubur, akhirnya keluar dengan cara paling menyakitkan, melukai semua orang yang ia cintai, termasuk anak yang baru ia temukan. Dan untuk Randy, di kamar kos yang gelap, satu hal yang jelas, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus mandiri. Ia harus menemukan kebenarannya sendiri. Bukan dari Arifin, bukan dari Devandra, tapi dari jejak-jejak yang ditinggalkan ibunya. Esok hari, ia akan kembali ke masa lalu, mencari Pak Dodi, guru honorer yang mungkin tahu lebih banyak tentang ibunya, dan mungkin tentang siapa dirinya sebenarnya. Pengakuan yang menyakitkan itu membuka luka, tapi juga memberikan tekad baru, untuk tidak lagi menjadi korban dalam drama keluarga orang lain. Kamar losmen di bilangan Manggarai itu lebih sempit dari kamar mandi di apartemen Arifin. Dindingnya lembab dan berbau apek. Kasur pegasnya berderit setiap Randy bergerak. Tapi disinilah, untuk pertama kalinya sejak malam di restoran Harmoni, ia merasa punya kendali. Ia menghirup dalam-dalam udara yang berat, memandangi langit-langit yang bernoda coklat bekas rembesan. Ini adalah realitas yang ia kenal. Ponselnya yang ia hidupkan sebentar dipenuhi oleh notifikasi, 17 panggilan tak terjawab dari Arifin, 5 pesan teks yang penuh kepanikan, dan 3 pesan dari nomor tak dikenal yang ia duga adalah Devandra. Ia matikan lagi. Ia butuh jarak. Fajar tiba dengan suara azan dan deru KRL pertama. Randy bangkit, memakai pakaian lamanya yang ia simpan di tas kecil. Ia merasa lebih nyaman dengan kain yang sudah lusuh ini,
daripada dengan kaos polo mahal yang diberikan Arifin. Tujuannya jelas, mencari Pak Dodi. Guru honorer yang namanya ia dengar dalam teriakan Devandra di ruang perpustakaan. Jika ada orang lain yang dekat dengan ibunya setelah Arifin pergi, mungkin ia tahu sesuatu. Sesuatu yang bisa menjawab keraguan yang sekarang menggerogoti hatinya. Dengan modal ingatan Buati yang mengatakan bahwa Pak Dodi dulu mengajar di SDN di daerah mereka, Randy memulai pencarian. SDN itu sudah direnovasi besar-besaran, tapi seorang penjaga sekolah tua yang sudah pensiun masih ingat. Pak Dodi, guru olahraga yang baik hati itu, dia pindah ke Bogor, kalau tidak salah. Anaknya ada yang kuliah di sana. Penjaga itu memberikan alamat desa di pinggiran Bogor, hasil dari arisan guru-guru lama. Perjalanan ke Bogor memakan waktu dan sisa uang Randy. Ia naik angkot, lalu bus kota, lalu ojek menuju sebuah desa yang asri di kaki Gunung Salak. Alamatnya adalah sebuah rumah sederhana berdinding bata yang belum diplester, dengan halaman kecil penuh tanaman obat. Randy mengetuk pintu dengan jantung berdebar. Yang membuka adalah seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah namun ramah. "Ibu, saya mencari Pak Dodi, dulu guru di Jakarta." Wanita itu memandanginya dengan heran. "Bapak sudah meninggal, Nak, 2 tahun lalu." Randy terpukul. Jalan buntu. "Tapi saya istrinya. Ada perlu apa?" "Perihal Ibu Sari, teman beliau dulu." Wajah wanita itu berubah. Ada kesedihan, dan sesuatu yang mirip penyesalan. "Sari, masuklah, Nak." Di dalam rumah yang bersahaja namun rapi, Ibu Dodi menghidangkan teh hangat. "Jadi kamu siapa?" tanyanya. "Saya Randy, anak Ibu Sari." Mata Ibu Dodi membelalak. "Randy, yang dulu masih bayi, sudah besar sekali." Ia memandangi Randy dengan penuh perasaan. "Wajahmu mirip sekali dengan ibumu." Di sekitar mata dan senyumnya. Pujian sederhana itu membuat hati Randy hangat. "Ibu kenal ibuku. Bapak saya yang lebih kenal. Dia sangat menaruh hati pada ibumu." Ibu Dodi tersenyum getir. "Saya tahu, tapi saya maklum. Ibumu itu wanita baik, dan saat itu saya dan Bapak sudah pisah ranjang. Dia butuh teman, Bapak butuh seseorang untuk disayangi. Apakah mereka?" Randy tidak bisa menyelesaikan pertanyaannya. "Hubungan khusus?" Ibu Dodi menggeleng. "Tidak, Nak. Bapak saya hormat sekali pada ibumu. Dia cuma membantu, mengantar jualan, kadang bawa makanan. Seperti kakak. Sampai-sampai saya pernah bertanya, kenapa tidak menikah saja dengannya. Bapak bilang, dia masih cinta pada suaminya. Dan aku menghargai itu." Randy menarik napas lega, tapi juga sedih. Ibu Dodi membuka sebuah album foto tua. Ada foto Sari yang sedang tersenyum, memegang bayi Randy, dengan seorang pria kurus berkacamata, Pak Dodi, berdiri di sampingnya dengan ekspresi hangat. "Ibumu sering cerita tentang ayahmu. Dia yakin ayahmu akan pulang. Dia selalu bilang, suamiku bukan orang jahat, cuma tersesat. Dia simpan semua surat cinta mereka, meski cuma beberapa lembar." Ibu Dodi berhenti, seolah teringat sesuatu. "Dia pernah titip sesuatu pada bapak saya. Untuk kamu." Ibu Dodi membuka lemari kayu tua, mengeluarkan sebuah kotak sepatu yang sudah usang. Di dalamnya, ada beberapa surat yang dibungkus plastik, dan sebuah amplop coklat tertutup rapat dengan tulisan, "Untuk Randy, jika suatu hari ayahmu datang, Bunda." Tangan Randy gemetar saat mengambil amplop itu. Ini adalah tulisan tangan ibunya yang ia kenal. Dengan hati berdebar, ia membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas surat yang sudah menguning, dan sebuah foto kecil yang sama dengan foto yang dimiliki Arifin, foto Sari, Arifin muda, dan bayi Randy. Ia membaca surat itu. "Anakku Randy yang kuat, jika kau membaca surat ini, berarti ayahmu telah menemukanmu, atau kau telah menemukannya. Aku yakin, suatu hari, takdir akan mempertemukan kalian. Pertama, maafkan Bunda. Bunda tidak bisa mendampingimu sampai dewasa.
Tapi ketahuilah, Bunda mencintaimu lebih dari hidup ini sendiri. Kedua, tentang ayahmu. Arifin. Dia adalah cinta pertama dan terakhir Bunda. Dia bukan orang jahat, Nak. Dia hanya manusia yang tersesat dalam kerasnya hidup. Dia pergi dengan niat baik, tapi dunia kadang lebih kejam dari niat. Dia mungkin membuat kesalahan besar. Mungkin melukai banyak orang, termasuk kita. Tapi di mata Bunda, dia tetap orang yang dulu bersumpah mencintaiku di bawah pohon mangga. Jika dia datang, maafkan dia. Bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kebencian hanya akan membebani hatimu. Dan jangan pernah lepaskan gitarmu. Itu adalah suara hatimu, warisan dari Bunda, dan mungkin satu-satunya cara ayahmu akan mengenalimu, melalui lagu-lagu yang kutitipkan padamu. Hidupmu adalah milikmu, Nak. Jangan biarkan siapapun, bahkan ayahmu, mengendalikannya. Jadilah baik, jadilah kuat, dan jadilah dirimu sendiri. Bunda akan selalu menyertaimu, dari manapun Bunda berada. Dengan cinta yang tak pernah berakhir. Bundamu, Sari. Air mata Randy menetes membasahi kertas tua itu. Surat ini adalah suara ibunya. Begitu jelas, begitu penuh kasih dan kebijaksanaan. Ia memeluk surat itu erat-erat, merasa seolah-olah ibunya sedang memeluknya. Ibumu minta bapak saya simpan ini, untuk jaga-jaga. Dia bilang, hidup itu tidak pasti, dan dia ingin kamu punya pegangan. Ucap Ibu Dodi dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Randy bersujud, penuh rasa syukur. Ibu Dodi membantunya bangkit. Bapak saya juga pernah bilang, kalau ibumu curhat, ayahmu dulu punya masalah hukum. Tapi ibumu yakin itu kesalahan masa muda, bukan sifat aslinya. Dan dia yakin, suatu hari, dia akan kembali sebagai pria yang lebih baik. Pertanyaan Randy terjawab. Pak Dodi bukan ayahnya. Ibunya setia pada Arifin, meski terluka. Dan pesan ibunya jelas. Maafkan, tapi jangan kehilangan dirimu. Dengan hati yang lebih tenang namun penuh tekad, Randy kembali ke Jakarta. Ia tidak langsung ke apartemen Arifin. Ia pergi ke rumah sakit tempat Buati dirawat. Buati sudah jauh lebih sehat, siap pulang. Wajahnya berseri melihat Randy. Enduk, kemana saja kamu? Ayahmu heboh mencari. Saya baik-baik saja, Bu. Tapi saya perlu bicara dengan ayah. Dan saya butuh Buati sebagai saksi. Pertemuan diatur di sebuah kafe netral. Arifin datang dengan wajah lusuh, penuh kecemasan. Begitu melihat Randy, matanya langsung berkaca-kaca. Randy, Nak, ayah minta maaf. Ayah sudah merusak segalanya. Randy duduk tenang. Di depannya sudah ada kopi dan surat dari ibunya yang ia bawa. Ayah, saya sudah ke Bogor. Saya ketemu istri Pak Dodi. Arifin membeku. Dodi? Guru itu? Kenapa kamu? Saya mendengar percakapan ayah dengan Devandra. Saya tahu tentang tes DNA. Dan saya tahu tentang keraguan itu. Randy menatap Arifin langsung. Tapi saya tidak butuh tes DNA untuk tahu siapa saya. Saya Randy, anak Sari. Dan ibu saya meninggalkan surat untuk saya. Ia menyerahkan surat itu pada Arifin. Tangan Arifin gemetar hebat saat membacanya. Saat ia sampai pada bagian tentang memaafkan, air matanya jatuh menetes ke kertas. Dia masih percaya padaku. Tapi ibu juga bilang, hidup saya adalah milik saya, lanjut Randy tegas. Saya setuju untuk tes DNA, ayah. Arifin terkejut, memandang Randy. Tapi kau bilang kau tidak butuh. Saya tidak butuh itu untuk saya. Tapi untuk mereka. Untuk Devandra, untuk keluarga ayah, untuk semua yang meragukan. Agar semua dimulai dengan bersih. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Nak? Tanya Arifin penuh harap. Pertama, apapun hasilnya, saya tidak akan meninggalkan Buati. Dia keluarga saya. Tentu saja. Kedua, saya tidak akan tinggal di apartemen ayah lagi. Saya akan cari kontrakan dengan Buati.
Saya butuh ruang saya sendiri. Arifin tampak terluka, tapi mengangguk. Ayah mengerti. Ketiga, saya tidak akan masuk ke bisnis ayah jika saya tidak ingin. Saya mungkin ingin kuliah musik, atau kerja yang saya sukai. Hidup saya, pilihan saya. Arifin terdiam lama. Ini adalah tuntutan untuk melepaskan kendali. Tapi melihat keteguhan di mata anaknya, mata yang sangat mirip dengan Sari, ia tahu ia harus menghormatinya. Baik, nak. Ayah setuju. Dan yang terakhir, Randy menarik napas. Ayah harus jujur pada Devandra. Jujur tentang semua masa lalu. Tidak ada lagi rahasia. Jika kita mau menjadi keluarga, dengan cara apapun, itu harus dibangun di atas kebenaran. Arifin menunduk, mengusap wajahnya. Itu yang paling berat, nak. Tapi, kau benar. Ayah akan lakukan. Mereka duduk dalam keheningan yang damai untuk pertama kalinya. Bukan keheningan penuh ketegangan, tapi keheningan yang penuh pengertian. Keesokan harinya, di sebuah klinik terpercaya, sampel darah diambil dari Randy dan Arifin. Prosesnya cepat, steril, dan sunyi. Devandra hadir sebagai saksi, matanya dingin. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari, kata dokter. 3 hari itu adalah masa penantian yang paling panjang dalam hidup mereka bertiga. Randy tinggal sementara di rumah sakit bersama Buati yang sebentar lagi pulang. Arifin mondar-mandir di apartemennya, tidak bisa tidur. Devandra mengurung diri, mencerna semua kebenaran pahit yang telah terungkap. Untuk Randy, apapun hasilnya, ia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari selembar kertas hasil lab. Ia menemukan suara ibunya, menemukan keteguhan hatinya sendiri, dan menemukan bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Ujian darah mungkin akan menentukan hubungan hukumnya dengan Arifin, tapi ujian hatilah yang telah menentukan siapa dirinya. Seorang anak yang memilih untuk memaafkan, tetapi tidak melupakan, yang memilih untuk menerima, tetapi tidak menyerahkan kendali. 3 hari terasa seperti 3 musim. Bagi Arifin, setiap detik adalah siksaan penantian. Ia bolak-balik di ruang kerjanya, memandangi foto Sari dan foto Randy yang kini berdampingan di mejanya. Telepon dari berbagai pihak, keluarga besar, direksi perusahaan, bahkan seorang jurnalis yang mencium berita, ia tolak semua. Dunianya menyempit hanya pada 2 hal, menunggu hasil lab, dan berusaha merancang cara untuk memperbaiki segalanya, apapun hasilnya nanti. Di kamar rumah sakit, Randy justru menemukan ketenangan. Ia menghabiskan waktu dengan Buati, membacakan cerita, memetik gitar untuk menghiburnya. Surat dari ibunya ia baca berulang-ulang, hingga setiap kata terpatri di benaknya. Ia sudah membuat keputusan, dan keputusan itu memberinya kekuatan. Devandra, di apartemennya yang kelam, menatap laporan detektif dan foto-foto lama ayahnya. Amarahnya perlahan berubah menjadi kesedihan yang dalam. Ia melihat foto ayahnya, Ridwan, tersenyum bersama Arifin muda. Mereka pernah seperti saudara. Apakah Arifin benar-benar monster? Ataukah ia juga korban dari keadaan yang kejam? Kebenaran yang terungkap di rumah Pak Didi telah mengacaukan hitam putih pandangannya. Hari H ditetapkan di kantor pengacara keluarga, Pak Hendarwan. Ruang rapat yang mewah itu dipenuhi ketegangan yang nyaris terlihat. Arifin hadir dengan setelan jas biru tua, tapi wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Randy datang dengan kaos biasa dan celana jeans, memegang tangan Buati yang masih sedikit lemah. Devandra datang sendiri, wajahnya dingin dan tertutup. Di tengah meja, sebuah amplop coklat segel tertumpuk di atas berkas-berkas hukum. Sebelum kita buka, kata Pak Hendarwan dengan suara serius, saya ingin mengingatkan semua pihak bahwa hasil tes DNA ini adalah dokumen hukum yang sah. Dan terlepas dari hasilnya, ada implikasi yang harus kita pertimbangkan dengan kepala dingin. Arifin mengangguk pelan. Buka saja, Hendar. Pak Hendarwan mengambil pisah kertas, membuka segelnya dengan hati-hati. Semua mata tertuju padanya. Ia membaca lembaran hasil itu, matanya bergerak cepat. Ekspresinya sedikit berubah, tapi profesionalismenya menutupi semua emosi. Dia mengangkat kepalanya, memandang setiap orang di ruangan itu. Hasil tes DNA antara Arifin Wijaya dan Randy menunjukkan kecocokan 99,97%.
dentuman keheningan. Lalu, teriakan kecil dari Buati, "Syukur Alhamdulillah." Arifin menutup matanya, tubuhnya lunglai di kursi. Sebuah erangan lega yang dalam keluar dari dadanya. Anaknya. Benar-benar anaknya. Randy hanya menghela napas. Ia tidak merasa menang atau kalah. Ia hanya merasa terbukti. Sebuah fakta ilmiah yang mengonfirmasi apa yang sudah ia rasakan di hati. Tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi Devendra. Ia tidak meledak marah. Tidak juga sinis. Ia hanya duduk diam, memandangi hasil itu, lalu menatap Arifin. Di matanya ada air mata yang tak keluar. Jadi, selama ini saya salah. Arifin membuka matanya, memandang keponakannya yang ia besarkan. Tidak, Dev. Kamu hanya mencari kebenaran. Seperti yang seharusnya. Tapi Randy tiba-tiba berdiri. Suaranya tegas, memecah suasana. Hasil ini sudah jelas. Tapi ini tidak menyelesaikan apa-apa. Semua orang terkejut, menatapnya. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Arifin. "Hasil ini hanya mengatakan bahwa saya anak darah daging ayah." Tapi itu tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting. Randy menatap Arifin, lalu Devendra. "Apakah ayah menyesal karena kehilangan kami? Atau ayah menyesal karena dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui dan mencari kami adalah bagian dari penebusannya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam dan tak terduga. Arifin terpana. Ia melihat Randy, bukan sebagai anak yang lemah yang butuh perlindungan, tetapi sebagai seorang muda dengan kebijaksanaan yang menusuk. "Dan untuk Mas Dev," Randy berpaling. "Apakah kamu marah karena warisan yang terancam? Atau marah karena merasa dikhianati oleh orang yang kamu anggap ayah selama ini?" Devendra tak bisa menjawab. Pertanyaan itu tepat sasaran. "Kita semua terluka," lanjut Randy, suaranya lebih lembut. "Ayah kehilangan keluarga. Saya tumbuh tanpa ayah. Mas Dev kehilangan ayah kandung dan merasa dikhianati. Tapi kita tidak bisa membangun masa depan di atas tumpukan luka dan saling menyalahkan." Ia berjalan mendekati jendela, memandang kota di bawah. "Ibu saya meninggalkan pesan, maafkan. Tapi saya rasa, sebelum memaafkan, kita butuh kejujuran. Kejujuran total." Ia menoleh ke Arifin. "Ayah, saya tidak butuh perusahaan atau saham. Saya butuh seorang ayah. Tapi saya butuh ayah yang jujur. Yang tidak lagi menyembunyikan hantu-hantu di lemari." Arifin berdiri perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Ia melihat Randy, lalu Devendra. Ia melihat Buati yang mengangguk pelan. Ia melihat Pak Hendarwan yang tampak terharu. "Kamu benar, Randy." Suara Arifin parau. Ia menghadap ke Devendra. "Dev, apa yang kau dengar di rumah Pak Didi itu benar, tapi tidak lengkap. Ayahmu, Ridwan, adalah sahabat terbaikku. Dia bukan sekadar rekan bisnis. Dia saudaraku. Dan saat dia memilih untuk mengambil alih kesalahan itu, aku merasa seperti bagian dari diriku mati bersamanya." Ia berjalan mendekati Devendra, berlutut di samping kursinya, gestur yang mengejutkan semua orang. "Aku merawatmu bukan karena rasa bersalah, Dev, tapi karena cinta. Cinta pada saudaraku. Dan karena aku melihat dia dalam dirimu. Setiap hari, aku menyembunyikan kebenaran karena aku takut kehilanganmu. Takut kau akan membenciku dan pergi. Itu egois. Itu salah. Dan aku minta maaf." Devendra gemetar. Tangannya mengepal. "Kenapa? Kenapa tidak bilang dari dulu?" "Karena aku pengecut," jawab Arifin, tulus. "Aku sudah kehilangan segalanya sekali. Aku takut kehilangan lagi." Randy melihat interaksi itu, hatinya tersentuh. Inilah kejujuran yang ia minta. Arifin berdiri lagi, menghadap semua orang. "Mulai hari ini, tidak ada lagi rahasia. Dan untuk warisan." Ia melihat Pak Hendarwan. "Saya ingin mengubah surat wasiat saya." "Pak Arifin," protes Pak Hendarwan. "PT Semesta Group akan saya pecah. 51% saham untuk Randy, jika ia ingin, ketika waktunya tiba.
30% untuk Devandra, sebagai hak dari ayahnya yang ikut membangun perusahaan ini dari nol. Dan 19% sisanya akan dijual untuk mendanai yayasan yang membantu anak-anak terlantar dan pendidikan musik untuk anak-anak tidak mampu, atas nama Sari. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang keadilan dan pengakuan. Devandra berdiri pelan. Om, saya tidak butuh 30%. Tapi itu hakmu, Dev, kata Arifin. Kalau begitu, saya akan masukkan bagian saya ke yayasan itu juga. Untuk ayah saya. Pertemuan yang awalnya dipenuhi ketegangan dan ketakutan, berubah menjadi rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi yang manis dan instan, tapi sebuah awal yang jujur. Setelah pertemuan, Randy mendekati Arifin. Ayah, saya akan tinggal dengan Buati dulu. Tapi, kita bisa makan malam bersama seminggu sekali. Dan ayah bisa datang kapan saja mendengarkan saya main gitar. Arifin memeluknya erat. Itu lebih dari cukup. Nak, lebih dari cukup. Devandra menghampiri Randy, menjabat tangannya. Maaf, Randy, untuk semua yang aku katakan. Tidak apa, Mas. Kita sama-sama belajar. 6 bulan kemudian, Randy tidak tinggal di apartemen mewah, tetapi di sebuah rumah kontrakan sederhana namun nyaman bersama Buati di daerah yang lebih asri. Ia mendaftar di sekolah musik dan bekerja paruh waktu di sebuah kafe yang mengizinkannya tampil. Arifin mengundurkan diri sebagai CEO, menjadi komisaris yang lebih banyak waktunya untuk kegiatan sosial. Yayasan Sari mulai beroperasi, memberikan beasiswa dan alat musik untuk anak-anak seperti Randy dulu. Devandra mengambil alih operasional perusahaan dengan bimbingan Arifin. Hubungan mereka perlahan membaik, dibangun dari kejujuran yang sekarang menjadi fondasi. Suatu sore, di rumah Randy, Arifin datang berkunjung. Dari dalam, terdengar alunan gitar dan suara Randy yang bernyanyi. Lagu baru, tentang pertemuan, tentang kehilangan dan penemuan kembali, tentang memaafkan dan memulai. Arifin berdiri di teras, mendengarkan. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini, air matanya adalah air mata kebahagiaan. Ia tidak masuk, tidak ingin mengganggu. Cukup mendengar suara anaknya bernyanyi, suara yang dulu memanggilnya pulang, dan sekarang, menjadi musik latar bagi kehidupan baru mereka yang masih patah-patah, namun perlahan-lahan tersusun kembali menjadi mozaik yang lebih indah, karena dibangun dari kepingan kebenaran dan keikhlasan.